Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kedua dengan mata kuliah jaringan komputer. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis topologi dan device jaringan komputer. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Dalam suatu jaringan komputer, jenis topologi yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan komunikasi. Untuk itu, maka perlu dicermati kelebihan atau keuntungan dan kekurangan kerugian dari masing-masing topologi berdasarkan karakteristiknya. Jenis-jenis topologi jaringan. Topologi bus. Topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal. Dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Karakteristik topologi bus. Yang pertama, ada node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Yang kedua, sangat sederhana dalam instalasi. Yang ketiga, sangat ekonomis dalam biaya. Yang keempat, paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Yang kelima, tidak diperlukan hub. Yang banyak diperlukan adalah T-konektor pada setiap Ethernet card. Yang terakhir adalah problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Kelebihan dan kekurangan topologi bus. Kelebihannya, yang pertama, tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Yang kedua, biayanya juga lebih murah dibanding dengan topologi lainnya. Yang ketiga, tidak terlalu rumit jika kita ingin menambah jangkauan jaringan. Dan yang terakhir, sangat sederhana. Kekurangan dari topologi bus yang pertama adalah tidak cocok untuk trafik atau lalu lintas jaringan yang padat. Yang kedua, setiap barrel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Yang ketiga, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Yang keempat, lebih lambat dibandingkan dengan topologi lainnya. Topologi star. Seperti namanya, susunan pada topologi star sama seperti lambang bintang yang biasa kita buat. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan dengan node lainnya. Karakteristik topologi star, setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator atau hub. Bila setiap paket data yang masuk ke konstruktor atau hub, kemudian di-broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak. Atau misalnya memakai hub 32 port, maka kinerja jaringan akan semakin turun. Yang ketiga, sangat mudah dikembangkan. Jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. Yang terakhir adalah tipe kabel yang digunakan, biasanya jenis UTP. Kelebihan dan kekurangan topologi star. Kelebihannya, yang pertama, cukup mudah untuk mengubah atau menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Yang kedua, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Yang ketiga,
Kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Kekurangannya yang pertama, memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jadi membutuhkan lebih banyak kabel daripada topologi jaringan yang lain. Yang ketiga, jumlah terminal terbatas tergantung dari port yang ada pada hub. Yang keempat, lalu lintas yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja dengan lebih lambat. Topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi. Jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur time atau sensitif seperti video dan audio. Atau ketiga, performance dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Karakteristik topologi ring. Not dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah ke kiri atau ke kanan, sehingga collision dapat dihindarkan. Yang keempat, problem yang dapat dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu node rusak maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan. Dan yang kelima, tipe kabel yang digunakan biasanya kabel UTP atau push cable. Kelebihan dan kekurangan topologi ring. Kelebihan, data mengalir dalam suatu arah sehingga terjadi collision dapat dihindarkan. Aliran data mengalir lebih cepat, dapat melayani data dari kiri atau ke kanan dari server. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Dan yang keempat, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kekurangannya yang pertama, apabila ada salah satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Yang kedua, menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Yang ketiga, sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi gabungan dari topologi ring dan star yang sudah saya jelaskan di atas. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat yang terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya dalam topologi mesh setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Karakteristik topologi mesh. Topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan yang ada. Dua, susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan yang saja yang terhubung. Kelebihan dan kekurangan topologi mesh. Kelebihannya yang pertama, keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Yang kedua, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebihan. Yang ketiga, relatif lebih mudah untuk melakukan troubleshoot. Kekurangan. Yang pertama, sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang. Saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat. Yang kedua, biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebihan. Topologi tree. Topologi jaringan tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi, setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan. Dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Kelebihan dan kekurangan topologi tree. Kelebihannya mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Kekurangan, menggunakan banyak kabel yang sering terjadi tabrakan dan lambat.
Jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Jenis-jenis perangkat jaringan komputer. Wireless card. Wireless card adalah perangkat jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih device tanpa menggunakan kabel atau melalui jaringan nirkabel. Router adalah salah satu jenis perangkat komputer yang berfungsi sebagai penghubung antar dua jaringan atau lebih. Dengan adanya tabel routing, router dapat menentukan jalur terbaik untuk mencatat semua alamat jaringan. Modem adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan mengubah data pada sinyal menjadi analog menggunakan Internet Service Provider atau ISP. Panjangan dari modem adalah modulator demulator. Server adalah media untuk menyimpan database dan mengelola aktivitas yang terjadi dalam jaringan komputer. Bridge adalah perangkat yang berfungsi untuk memperluas jaringan yang satu ke bentuk jaringan lainnya. Fungsinya yaitu untuk menjembatani topologi jaringan lokal ke topologi jaringan lokal lainnya yang lebih besar. Hub adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk membagi server beberapa komputer yang terhubung dalam satu jaringan. Switch hampir sama dengan hub, namun ada perbedaan yang signifikan dari kedua jenis perangkat jaringan tersebut. Hub menyebarkan semua data ke perangkat yang terhubung, sedangkan switch menyortir MAC address terlebih dahulu agar data yang dikirimkan menjadi lebih cepat. Switch adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi untuk memecah jaringan dari satu server sehingga tersambung dengan komputer klien yang ada di jaringan lokal yang sama untuk menerima dan meneruskan data ke perangkat tujuan. Konektor berfungsi untuk menghubungkan kabel dengan network adapter atau niche. Tujuannya agar transmisi dapat berjalan dengan baik. Kabel merupakan media sebagai penghubung satu perangkat dengan perangkat lainnya. Perangkat ini adalah salah satu dari komponen terpenting karena berfungsi sebagai penghantar arus dan juga penghubung antar dua komputer atau lebih untuk bertukar data. Access point memiliki fungsi yang hampir sama dengan router. Perangkat ini berfungsi sebagai penghubung antar perangkat dengan jaringan tanpa menggunakan kabel atau nirkabel, serta untuk memancarkan sinyal yang berasal dari sebuah router dan akan digunakan untuk membuat jaringan pada WLAN. Baiklah, untuk pertemuan kedua hari ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih.